Oke, Poco F2 Pro. Nah, ini dia HP yang udah ditunggu-tunggu selama 2 tahun. So, buat gue kayaknya buat bahas Poco F2 Pro dan cuman bahas kameranya kayaknya agak susah karena menurut gue ini menarik banget. Jadi kayaknya kita akan bahas semuanya setelah opening berikut. Oke, sebelum masuk ke videonya, sebelumnya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Ngomongin brand Pocophone, smartphone ini spesial dan unik banget. Boleh dibilang di awal kemunculannya lewat Pocophone F1 sekitar 2 tahun lalu, positioning dari produk ini sangat menarik. Kalau sebelumnya di pasar smartphone kita mengenal kelas-kelas produk smartphone mulai dari entry level, mid range hingga flagship dan masing-masing membawa value yang sesuai dengan harganya. Contoh, entry level, ya spesifikasinya seadanya, secara fungsi juga ya basic aja. Mid range, spesifikasi naik kelas dikit, fitur pun lebih banyak. Sedangkan flagship, ya udah gak usah tanya lah ya. Mulai dari desain, user experience, hardware, semuanya terbaik. Again, ada harga, ada barang. Menariknya ini bisa terjadi karena hardware pun ada kelas-kelasnya. Mulai dari SoC sampai sensor kamera. HP flagship, ya paling masuk akal pakai prosesor flagship, pakai sensor kamera yang paling bagus, dan sebaliknya. Nah, hal ini memberikan celah sekaligus peluang bagi brand smartphone untuk mengembangkan kelas produk baru. Dan ini berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi potensi untuk sebuah produk baru. Misalnya, gue tuh yang penting kamera cakep, prosesor mid-range juga nggak apa-apa deh. Atau, ada nggak sih HP mid-range tapi prosesornya flagship? Nggak apa-apa deh, tampilannya biasa-biasa aja. Nah, karena demand inilah akhirnya produk-produk dengan quote-unquote kelas dan segmentasi baru ini akhirnya muncul. Salah satunya Pocophone F2 Pro ini. HP kelas mid-range dengan SoC kelas flagship. Pertanyaannya, hal ini bisa nggak ya memberikan experience yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan gue? Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari desain dulu. Jujur pertama kali gue megang Pocophone F2 Pro ini, komen gue adalah alhamdulillah nggak kayak Pocophone F1 dulu. Paling nggak ada potensi buat Pocophone F2 Pro untuk nggak dilabeli jualan prosesor doang. Desain dari Pocophone F2 Pro ini way better dari pendahulunya. Materialnya Gorilla Glass 5 di depan dan belakang dengan aluminium frame. Yang ada di tangan gue ini adalah varian Cyber Grey. Tapi menurut gue yang paling cakep adalah varian Electric Purple. Yang gue suka adalah sentuhan-sentuhan aksen desain kecil yang dibubuhkan pada Pocophone F2 Pro ini. Seperti tombol power yang berwarna orange terang, lalu bentuk lingkaran yang mengelilingi kamera belakangnya, dan membentuk ikatan desain dengan lampu flash di bawahnya. Oke, ngomongin desain kameranya, yes, Pocophone F2 Pro ini memang bukan smartphone pertama yang menampilkan desain kamera seperti ini. Tapi, menurut gue bisa menjadi penyegaran di mana tren desain kamera di 2020 ini adalah memanjang ke bawah dengan peletakan di bagian samping. Kamera bump masih ada, tapi tebalnya tidak signifikan dan tidak mengganggu pemakaian. Branding Poco tidak perlu berteriak dengan posisi yang tidak terlalu besar dengan penempatan yang align center dengan elemen desain kamera di atasnya. Pocophone F2 Pro is truly a work of designer. Dan ini improvement yang cukup gede dari brand Poco. Yes, ini hal pertama, Pocophone F2 Pro nggak cuma jualan SoC doang, tapi desain juga cakep. Masuk ke bagian layar, ini juga menarik. 6,67 inch Super AMOLED Full HD Plus dengan 92,7% screen to body ratio. Yes, karena kamera depannya pop up, jadi kita bisa dapat layar yang lebih lega. So far ini yang paling pas buat gue secara gue jarang pakai kamera depan. Kualitas layarnya ya kalian tahu sendirilah AMOLED itu kayak apa. Rich black, vivid color, mantep lah pokoknya. Baterai dan charging gimana? Secara ini juga penting buat gue. 4700 mAh. Pas banget buat pemakaian ala gue dan gue bisa nyampe seharian tanpa ngecas. Pas gue mau ngecas pun gak butuh waktu lama buat penuh karena ini udah support fast charge 30 watt. Nah, sebelum masuk ke pembahasan detail soal kameranya, kalian mungkin nanya, jadi apa kekurangan dari Poco F2 Pro ini secara keseluruhan? Ya ada sih, tidak adanya slot SD card, refresh rate masih standar. Ya gak masalah sih buat gue dan gak menjadi kekurangan yang cukup berarti juga.
Oke lah, hal-hal tadi sebenarnya intermezzo aja. Kalau mau lihat review lebih lengkap, silahkan ke channel-channel lain yang membahas overall review secara lebih detail. Sekarang kita fokus ke hal yang biasa gue lakukan di channel ini, yaitu review detail kameranya. Oke, satu hal yang menjadi overall review untuk kamera dari Poco F2 Pro ini bisa gue simpulkan dalam dua kata, yaitu tidak konsisten. This is bad and also good. Dalam arti seperti ini. Ini bukan kamera flagship di mana kalau kalian jepret langsung auto cakep. Ini kamera di mana kalian harus jepret beberapa kali buat dapetin foto cakep. Tapi setelah itu hasilnya pun cakep banget. Inkonsistensi ini most likely terjadi di sektor white balance. Kalau cahayanya kurang pas, foto akan terlihat sedikit desaturate. Apalagi di skin tone, kadang bisa terlihat pucat. Tapi detail dan kontras tetap bagus kok. Dan sebenarnya dengan mengaktifkan AI, problem ini sudah teratasi kok. Nah, baru kali ini gue merasa AI ada gunanya di skenario gue. Again, itu kalau cahayanya agak tricky ya, flat, nggak ada kontras dan lain-lain. Kayaknya kamera Poco F2 Pro ini agak struggling buat memproses data cahaya yang seperti ini. Tapi kalau cahayanya pas di golden hours misalnya, dan AI juga aktif, hasilnya adalah foto yang cakep, detail dengan reproduksi warna yang bagus. Apalagi kalau gue underexpose dikit, seperti yang biasa gue lakukan kalau motret, itu hasilnya gue puas banget. Kayak bikin karya seni fotografi ala gue sendiri. Oke, sekarang kita ngomongin performa dan perbandingan antara main lens dan wide lens. Hasilnya cukup oke, tidak ada penurunan kualitas dari main lens ke wide lens. Color balance shifting pun tidak terjadi. Kayaknya kamera-kamera HP sekarang algoritmanya udah lebih pintar dari tahun lalu, di mana biasanya terjadi color balance shifting dari normal lens ke wide lens. Tapi di Poco F2 Pro gue pastikan hal itu tidak terjadi. Dynamic range gimana? Menurut gue di kondisi normal cukup lebar dan bisa diandalkan. Namun gue sempat tes di kondisi agak ekstrim, ternyata cukup struggling untuk menyimpan detail pada shadow ataupun highlight. Sekarang kita ngomongin hal yang belum pernah gue omongin di review-review kamera sebelumnya, yaitu penggunaan filter yang bisa kita gunakan langsung dari kamera. Yes, gue tahu edit di Lightroom, VSCO, atau aplikasi editing lain bisa ngasih hasil yang lebih oke sesuai dengan yang kita mau. Tapi menurut gue kalau pakai filter bisa lebih praktis dan kita pun dapat image yang kita mau, kenapa enggak? Dan gue ngerasain itu di experience ngetes filter-filter kamera di Poco F2 Pro ini. Ternyata filter-filternya bisa ngasih image yang menarik dari segi color, straight out of camera. Nggak perlu edit-edit lagi. Dan ini bisa kalian pakai buat kondisi daylight, dan yang lumayan kepake buat gue adalah kondisi malam atau night light. Review night mode-nya dulu deh. Ya kalau kalian pecinta foto night mode yang mainstream di mana kondisi gelap harus terlihat terang, night mode dari Poco F2 Pro ini tidak mengecewakan. Noise pasti ada, tapi overall look cukup baik dengan highlight yang di-enhance secara proper. Tapi kalau gue prefer masuk ke mode Pro, lalu setting kamera sesuai dengan apa yang gue lihat dengan mata. Kalau gelap ya gelap. Ada sedikit highlight, yaitu yang coba gue kejar. Nah, ditambah dengan filter, gue pun mendapatkan hasil foto malam yang sesuai dengan yang gue mau. Oke, sekarang kita ngomongin video. Di sini gue nggak akan bahas performa kualitas resolusi 8K versus 4K, lock dan lainnya, karena itu udah gue pernah bahas di video Mi 10. Dan di kamera Poco F2 Pro ini take out gue tetap sama. Jadi kalau mau tahu silahkan tonton video itu aja. Gue mau bahas overall performance video aja dan performa slow motionnya. Oke, untuk overall kualitas video dari Poco F2 Pro ini menurut gue udah bagus. Footage warnanya asik, detailnya dapat. Stabilization juga mantap. Dan gue sempet tes pada saat gue ngajak anak gue main skateboard. Soal slow motion juga nggak kalah serunya. Poco F2 Pro ini punya 3 opsi high frame rate. 120 fps, 240 fps, dan 960 fps. Semuanya bisa jalan di resolusi 1080p dan 720p. Gue sendiri most likely akan lebih sering gunain yang 120 fps. Ya atau sesekali 240 fps lah. 960 fps terlalu slow sih menurut gue dan akan jarang kepake juga. Tapi mau pilihan high frame rate berapapun hasil footage-nya tetap cakep. Nah sekarang kesimpulan review dari Poco F2 Pro. Menurut gue Poco F2 Pro ini banyak banget improvementnya dari pendahulunya. Ini produk yang tadinya gue sangka udah mati karena 2 tahun gak ada kabar tiba-tiba keluar dengan membawa banyak perkembangan dari versi sebelumnya. Ini gue lumayan salut. Dan menurut gue Poco F2 Pro ini tidak bisa lagi dibilang quote-unquote jualan SoC doang. Terbukti gue yang termasuk user yang tidak terlalu peduli dengan SoC ternyata cukup menikmati memakai HP ini selama hampir sebulan. Jadi kalau kalian punya budget 7 jutaan, gue cukup rekomen Poco F2 Pro ini.
Lumayan bisa jadi penyegaran buat kita yang lumayan jenuh dengan kelas-kelas entry level, mid range, flagship. Kadang kita hanya pengen punya HP bagus dengan experience yang menyenangkan tanpa harus diribetkan dengan kelas-kelas smartphone tersebut. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.